Hari besar yang ditunggu-tunggu, data inflasi untuk Amerika. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan kembali kepada Anda. Apapun yang Anda lakukan di pagi hari sampai sore hari, segera exit meskipun dengan profit yang kecil atau bahkan negatif yang kecil. Kenapa? Karena data inflasi malam ini akan sangat menentukan arah kemana. Apakah emas akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi atau malah semakin nyungsep ke area di bawah 1900. Tapi sebelum itu, saya sekedar mengingatkan kepada Anda, apapun yang Anda lakukan di pagi hari, strategi apapun yang Anda lakukan di pagi hari, segera exit 1 jam atau bahkan maksimum 2 jam sebelum data dirilis. Kenapa? Karena data inflasi saat ini akan menjadi penentunya apakah emas layak untuk lanjutkan bullish atau dia akan tetap turun lebih dalam, bahkan jauh di bawah 1890-an. Ya, inilah grafik US Treasury Yield dengan posisi candle ditutup dengan mungkin ini lebih kepada spinning tops. Tapi kita lihat ya, candlestick bagian bawah atau tail bagian bawah kecenderungannya lebih panjang daripada tail atas. Berarti ini bukan spinning top, melainkan lebih kepada inilah hammer ataupun hanging man. Tergantung dari sisi mana Anda melihat. Kalau Anda melihat ini di zona support, maka ini adalah hammer, yang berarti akan terjadi kecenderungan untuk mengalami kenaikan yang lebih dominan. Tapi kalau Anda melihat ini adalah sebagai katakanlah muncul di zona resisten atau lanjutkan dari pola penurunan sebelumnya, maka inilah kelanjutan untuk pola penurunan. Di satu sisi, kalau kita perhatikan perkembangan lebih lanjut terkait dengan bearish divergence, sepertinya belum selesai untuk penurunan. Jadi ya, US Treasury Yield diperkirakan bisa saja mengalami penurunan. Sementara untuk grafik keempatnya, kita juga melihat posisinya lanjut di bawah trendline. Dan lagi-lagi teman-teman, posisinya sangat bagus di sini. Kalau misalkan kita perhatikan perkembangan dari pergerakan berikutnya, maka inilah semakin lebih rendah. Dan ingat, kita bisa saja menggambarkan ini sebagai head and shoulder atau justru head and shoulder-nya akan berada di teritori ini. Tapi yang jelas, ini mungkin saja akan menjadi rancu. Oleh karenanya, kalaupun misalkan kita mau, yang kita tarik adalah bagian ini. Jadi inilah bagian dari head and shoulder. Dan itu berarti menandakan apa yang akan terjadi berikutnya diharapkan adalah terkait dengan pola penurunan. So, head and shoulder diharapkan potensinya akan seperti demikian. Inilah yang akan terjadi kalau misalkan ternyata data inflasi Amerika kecenderungannya lebih rendah daripada yang diperkirakan. Dan itu juga akan membuat yang terjadi pada emas adalah rebound. Nah, sementara kalau misalkan kita perhatikan dari grafik US dollarnya, grafik keempatnya juga kecenderungannya rejection di zona atas. Ya, ini adalah bagian penting dari fase rejection double top. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah berikutnya dia akan tetap mengalami penurunan apa tidak. Satu sisi ini juga didukung dengan bearish divergence, jadi kemungkinan penurunannya masih bisa terjadi. Well, selama dia tidak naik di atas 102.93, intinya dia masih tetap lebih kepada bearish daripada bullishnya. Sementara di grafik daily-nya, kalau Anda perhatikan, nah ini yang cukup menakjubkan. Meskipun emas tertekan lebih lanjut sampai di bawah 1924 dan kita sempat lihat level terendah 1913, tapi dolar ternyata tidak banyak bergerak. Anda bayangkan kondisinya ditutup dengan hanging man setelah bullish candle. Dan saya jadi berpikir di sini posisinya double top di fase daily chart juga sangat terbuka, apalagi kalau kita melihat dengan candlestick hanging man seperti ini. Artinya lagi, neckline akan berada di 101.95 supaya nantinya kalaupun dia tembus harus confirm tembus zona 101.95, lalu kemudian dia mengkonfirmasi terkait dengan double top tersebut. Itu berarti kalau kita perhatikan di grafik gold H1, kemarin dia betul-betul tertahan di zona 1930-an, lalu kemudian dia perlahan untuk mengalami penurunan. Sekarang Fibonacci retracement kita ambil saja dari target yang tertinggi ke level terendah. Anda bisa tarik ke level seperti ini, atau Anda cukup cari wave yang terkecil atau yang terdekat. Jadi kalau saya ambil swing high terakhir adalah di zona 1932 kemarin. Jadi kita asumsikan ini adalah level Fibonacci yang terbaru. Dengan harapan kalaupun terjadi rebound, maka rebound tersebut diharapkan tidak lebih tinggi ataupun tidak tembus di atas 61.8%. Itulah sebabnya kenapa hari ini strategi saya lebih kecenderungan menantikan rebound sampai teritori mungkin 50% saja. Fibonacci retracement 50% sudah cukup menggambarkan potensi yang harusnya bisa terjadi, kemudian dia tertekan kembali ke level 1913. Sejauh ini level high-nya masih 1918, jadi catatannya adalah seperti demikian. Kalau teman-teman melihat mungkin saja sampai sore hari dia masih tetap bermain 1923,
Anda masih boleh untuk melakukan sell, lalu kemudian segera exit begitu dia muncul di 1918 ataupun 1913. Tidak peduli apakah Anda akan mengincar TP kedua ataupun hanya sekedar TP1, yang jelas maksimum di jam 6 sore atau kurang lebih setengah 6 sore, Anda segera exit apapun yang terjadi. Apakah dia sudah melintas di atas 61,8% atau masih bertahan di 1918. Berapapun Anda exit, kemudian Anda fokuslah kepada data non-farm payroll. Kenapa? Karena itulah yang kita nantikan selama ini. Di grafik keempat, jelas bahwa dia sudah tembus level yang selama ini menahannya dia, karena level support psikologis. Dan sekarang dia berperan sebagai level resistance psikologis. So, secara keseluruhan, selama dia mengalami kenaikan tapi tidak lebih tinggi dari 1932, itu berarti sinyal untuk bearish. Tapi kalau misalkan ada peluang untuk tembus 1932, itu adalah sinyal awal untuk terjadinya bullish. Nah, tapi masalahnya, dengan jam 1 sampai ke jam 6 sore cukup tipis waktunya dan kita harus bergegas dengan inflasi. Nah, yang saya harapkan, kalaupun kita melihat ini sesuai dengan harapan kemudian turun dengan cepat, maka segera exit begitu Anda melihat level 1900, karena yang dikhawatirkan berikutnya inflasi justru mendorong emas mulai kenaikan. So, sesimpel itu, tapi akan butuh ketelitian dan juga kedisiplinan. Jangan entry sebelum data ekonomi. Kalau Anda sudah terlanjur entry sebelum data ekonomi, sebaiknya Anda exit maksimum jam 6 sore atau setengah 6 sore. Apapun kondisinya, profit besar, profit kecil, atau bahkan untung besar ataupun untung kecil. Sementara itu untuk pound sterling juga demikian halnya. Kemungkinan kita akan berpengaruh atau dipengaruhi oleh pergerakan dari US dollar. Dan saya rasa saya hapus trendline seperti ini supaya tidak membingungkan, karena fokus utama saya adalah di bagian ini. Dan ini yang kita sebut dengan potensi dari head and shoulder sebelumnya. Jadi kalau misalkan yang dilihat dari sini, maka yang diharapkan adalah penurunan di bawah 1.2630 ataupun 1.2620 untuk mendapatkan penurunan di bawah 1.25 secara berjenjang atau bertahap. Artinya, tidak diharapkan adanya kenaikan di atas 1.2840, melainkan dia tetap akan lanjutkan penurunan. Tapi kalau itu terjadi, maka kemungkinan besar adalah dipengaruhi oleh data Amerika yang relatif mendukung untuk pelemahan US dollar. So, Anda boleh switch strategi hanya kalau inflasinya betul-betul berada di bawah ekspektasi dan di bawah 2,9%. Maka kemungkinan pound sterling bisa punya kesempatan untuk menarik diri level ke atas 1.840. Nah, di grafik keempatnya, sangat jelas di sini potensinya sebetulnya dia masih tetap wait and see, karena kemungkinan dia sangat tunggu level 1.2784 itu ditebus. Anda bayangkan selama 3 hari berturut-turut dia mengalami rejection di teritori yang sama. Jadi inilah kesempatannya, apakah dia akan melanjutkan sebagai bullish saat tembus di level 1.2784 atau dia akan tetap bearish. Tapi untuk saat ini pegangan kami, rekomendasi kami adalah dia hanya naik terbatas ke 1.2750 untuk kemudian ditekan turun. Hati-hati, internal Inggrisnya sendiri belum jelas dan kita mungkin baru akan mendapatkan data GDP besok siang. Jadi kalaupun apa yang terjadi malam ini, maka ikuti let it flow. Kalau misalkan pun harus naik, maka kemungkinan kenaikan mungkin akan menyambangi 1.2830-an. Setelah itu, mereka akan fokus kepada data GDP. Tapi kalau ternyata katakanlah inflasi Amerika cukup kuat dan akhirnya mendorong US dollar mengalami kenaikan, maka itulah sejalan dengan skenario technical yang kemungkinan akan menekan ke level 1.2620 kembali. Satu sisi, crude oil juga mengalami hal yang relatif mendebarkan, karena di satu sisi dia sudah mengalami kenaikan sampai level 84, tapi di lain sisi dia juga yang akan menjadi penyebab inflasi mengalami kenaikan kembali, karena harga energi yang tinggi tentunya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Dan akhirnya di sini kita akan lihat posisi apakah dia konsisten untuk melanjutkan kenaikan apa tidak. Tentunya kalau misalkan kita lihat dari beberapa pekan terakhir atau bahkan beberapa bulan terakhir, saya sempat menyinggung terkait dengan teritori ini 80-83 zona critical resistance, tapi dengan kondisi dia sudah tembus 84, otomatis potensi berikutnya harusnya bisa melirik area 90 atau bahkan 93. Ini mungkin bertahap dan kita rasa semua akan bergantung dengan apa yang akan dilakukan ataupun yang terjadi dari data inflasi nanti malam. Kalau ternyata selamat, maka oke, mungkin kita start lebih lanjut, kita akan berpeluang untuk melihat level $86 untuk crude oil. Tapi kalau tidak, mohon maaf, kemungkinan dia akan kembali terbenam sampai level 80 atau bahkan lebih rendah. Di grafik keempat,
Potensi dari trendline tetap kita gunakan, dan inilah kesempatan cukup bagus. Kemarin dia turun hanya terkoreksi sedikit, dan seperti Anda lihat, Fibonacci extension 100% adalah 87.28, sementara 61.8% sudah dilewati di 8400. Jadi yang saya harapkan itulah penurunan terbatas atau koreksi terbatas, kemudian dia lanjutkan kenaikan. Tapi apapun itu, gunakan stop loss, karena begitu dia turun di bawah $82, maka kemungkinan dia akan kecenderungan mengalami penurunan. So, siapkah untuk berganti strategi? Pastikan Anda fleksibel saat melihat data dirilis. Jangan arogan, jangan juga egois, karena trading harusnya menyesuaikan dengan data ekonomi. Jadi kita tunggu saja sampai nanti malam, apakah dia akan bergerak bullish atau malah strong bearish. Semuanya jawabannya akan kita dapatkan setelah data inflasi. Ingat, pesan saya, jangan entry sebelum data ekonomi. Tapi kalau sudah terlanjur entry sebelum data ekonomi, sebaiknya exit 1 jam atau maksimum 2 jam sebelum data ekonomi.